Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, serta selamat malam untuk semua sahabat hukum di podcast hukum. Semua ada aturannya. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Syahraki Sahrir. Syahrir, betul. Ya, biasa dipanggil dengan Pak Raki. Beliau adalah ahlinya. Waduh. Ahlinya IT. Beliau juga presiden ISAKA. ISAKA itu kepanjangan dari Information System Audit and Control Association. Luar biasa. Selamat pagi Pak Raki. Selamat pagi Bu Ana. Oke, kita mau ngobrol nih. Banyak nih yang saya mau dengar dari ahlinya nih terkait dengan yang lagi heboh nih Pak Raki. Ya. Bank Syariah Indonesia yang sejak 8 Mei mengalami peretasan sistem IT-nya. Orang-orang bilang di awal ada serangan ransomware. Nanti sahabat hukum bisa dijelaskan oleh Pak Raki apa itu, benda apa sih ransomware ini, makhluk apa. Tapi kemudian Pak, pagi ini saya dikagetkan dengan berita ya, di mana hacker Lockbit ya mengklaim mereka lah yang menghack atau meretas sistem informasinya BSI. Lalu kemudian ada klaim nih dari Lockbit ya bahwa sebanyak 15 juta data nasabah dicuri. Ini bahasanya Lockbit ya, hackernya dicuri oleh Lockbit. Kita mau dengar dulu nih Pak Raki, gak usah berat-berat dulu nih Pak, karena masyarakat lagi bingung. What is ransomware? Apa sih? Itu makhluk apa? Kenapa bisa BSI itu kena yang namanya ransomware? Gitu. Baik Bu Ana. Jadi pertama memang kalau kita lihat pemberitaan ya, simpang siur terjadi di mana-mana. Jadi kalau rilis resminya sendiri bahkan dari BSI juga belum ada yang menyatakan bahwa dia diretas. Namun kalau kita bahas salah satu kemungkinannya pastinya adalah karena diretas, dan tadi kita bicara istilah ransomware. Ransomware ini sebenarnya kalau saya mau simplifikasi ya, kalau dari dulu mungkin kita menggunakan komputer gitu ya, menggunakan Microsoft Windows sebagai operating system, kita mengalami tuh yang namanya virus. Oh oke. Udah biasa kan ya kita ngalamin virus tuh. Tiba-tiba ada notifikasi bahwa ada virus, komputer kita nggak bisa dibuka misalkan, atau ada file-file yang hilang. Nah secara prinsip sebenarnya ransomware itu seperti virus. Dia adalah software yang dibuat oleh seseorang yang menginfeksi komputer yang digunakan oleh orang tertentu atau instansi tertentu. Jadi sifatnya seperti virus gitu, seperti software biasa dan virus karena bukan kita yang menginstal. Nah, kenapa namanya ransomware? Ransom itu karena berasal dari kata ransom. Jadi dia ada apa istilahnya? Kalau orang disandera itu ada uang tebusannya. Oke. Jadi kenapa istilahnya ransom? Karena ada tebusannya yang harus diberikan jika kita ingin mengakses kembali data-data, file-file yang terinfeksi atau terserang tadi. Gitu. Itulah kenapa namanya ransomware. Biasanya komputer langsung tidak bisa diakses, kita tidak bisa melihat data-data kita. Di sana hanya ada informasi jika ingin menggunakan kembali komputer Anda, transfer ke sini. Nah itulah yang namanya ransomware. Oh jadi ransomware selalu identik dengan yang namanya tebusan tadi. Tebusan. Ya, betul. Pasti. Ya. Oke. Nah ini menarik nih, ransomware, virus. Kalau zaman dulu ya, zaman kita masih Windows gitu ya, virus itu kan tidak selalu itu adalah sesuatu yang bersifat serangan sepihak. Ya, selalu ada yang namanya human error. Ya. Setuju nggak sih? Setuju banget. Jadi kalau ada peretasan atau kemasukan virus seperti ransomware ini, di dalamnya kalau dulu ya selalu ada human error. Kalau menurut Pak Raki nih sebagai ahlinya nih di ISAKA, yang dialami oleh BSI ya, apalagi kemudian per hari ini saya dengar beritanya ada yang sudah mengaku, hacker Lockbit ini mengaku dialah hacker yang meretas.
apakah di dalamnya ada human error, Pak? Oke. Bisa nggak sih itu ujuk-ujuk datang itu si virus tanpa melibatkan human error di dalamnya gitu? Oke. Sebenarnya ya karena namanya virus ya, sama seperti virus di badan manusia gitu. Yang namanya manusia mau kita minum vitamin, olahraga setiap hari dan lain-lain, tetap aja kita nggak mungkin sempurna gitu ya. Jadi mungkin saja kita terkena virus. Nah, cuman yang jadi masalah kan kita sekuat apa atau menangani virus tersebut gitu ya. Nah, organisasi gitu ya, kenapa mereka bisa kena retas gitu ya, kenapa dia bisa kena virus gitu, kena serangan virus seperti ransomware yang kita lihat ini, memang faktornya macam-macam, Bu Ana. Jadi kalau kita lihat dan banyak yang mungkin di pemberitaan juga ya, kalau kemarin kita mendengar hanya kena serang gitu ya. Serangan itu sangat mungkin terjadi seperti saya bilang tadi. Bahkan Indonesia ini salah satu negara di ASEAN yang paling banyak kena serangan. Paling rentan terhadap serangan cyber. Paling banyak kena serangan. Rentan itu kan artinya dia kena serangan, dia tidak sanggup menangani. Oh, ini beda lagi nih ya. Jadi diserang belum tentu dia rentan. Betul. Oke. Betul. Jadi serangan itu kalau di zaman sekarang, serangan itu udah seperti apa ya istilahnya? Ya sudah pasti ada lah. Di mana-mana, di semua industri yang namanya serangan itu pasti ada. Gitu. Nah, sekarang serentan apa kita menangani serangan tersebut itu yang menjadi kendala. Nah, tadi kalau kita bicara kerentanan, salah satu faktornya adalah faktor internal, yaitu human error. Human error, kalau kita pakai istilah human error, berarti ada kesalahan yang dilakukan secara internal. Nah, kesalahan ini juga bisa macam-macam. Bisa karena dia memang salah gitu ya, salah konfigurasi, salah install, salah klik misalkan. Salah klik, ya, kayak phishing gitu ya. Betul, itu human error. Tapi juga ada faktor-faktor yang sifatnya kelalaian, Bu. Misalkan harusnya ini komputer udah obsolete nih operating sistemnya, dia harus diupdate nih. Itu kan kita juga ngalamin ya, kayak di handphone kita juga ada apps yang minta-minta update kan. Nah, update itu sebenarnya sangat penting bagi sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena salah satu perlunya atau pentingnya di update itu untuk tadi meningkatkan fitur keamanan sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan kita nggak selalu update. Nah, sama seperti perusahaan, itu juga bisa jadi ada kelalaian karena misalkan, oh saya lupa update atau oh manajemen jangan sekarang deh update-nya karena update berbayar biasanya ya. Tahun depan aja masuk budget tahun depan. Hal-hal begitu itu juga bisa jadi menjadi sumber gitu ya, kenapa serangan atau kerentanan tadi jadi terjadi di perusahaan gitu sehingga virus mudah menyerang gitu Bu. Jadi human error betul, kelalaian gitu. Jadi faktor-faktor internal ini menjadi salah satu faktor yang penting. Dan bahkan kalau berdasarkan banyak survei mengatakan bahwa mungkin 80-90% penyebab gitu ya sebuah perusahaan yang mengelola sistem informasi itu jadi terserang ya karena memang permasalahan internal. Jadi hampir bisa dipastikan ya, setiap terjadi serangan cyber hampir selalu tadi hasil survei 90% ya, itu karena kesalahan internal. Ya, ada persoalan internal. Betul. Either itu human error atau sistemnya yang belum berjalan dengan baik. Betul. Kita ke BSI nih. Ya. Saya tahu OJK pada tahun 2022 ya kan sudah mengeluarkan POJK nomor 11 terkait dengan ketahanan cyber untuk bank umum, termasuk di dalamnya bank konvensional ataupun bank syariah. Kita tuh ada banyak sekali bank umum di Indonesia. Nah, pemahaman saya ya, apalagi saya kalau kita lawyer, tentu kalau kita bicara OJK ya selaku regulator di industri jasa keuangan sudah mengeluarkan POJK yang nyata-nyata mengatur secara detail terkait dengan ketahanan cyber. Tentu itu berlaku untuk semua bank, semua industri jasa keuangan termasuk bank, ya kan? Tapi kalau ini memang dia POJK-nya khusus bank umum. Khusus bank umum, betul. Kita nggak bicara asuransi. Nah, sebagai bank nih, ya kita nggak hanya bicara BSI, artinya semua bank tentu punya kewajiban dong untuk menetapkan standar operating procedure (SOP) lah di tubuh internalnya terkait dengan ketahanan cyber. Ya. Nah, 2022 sekarang 2023 mengalami ini. Kita tahu BSI bukan bank kecil, bank yang sangat besar dan kita harapkan
termasuk saya pribadi berharap BSI bisa berkembang Betul. dengan sempurna lah ya, menjadi salah satu bank syariah terbesar juga di dunia, saya berharapnya gitu. Tentu kan diharapkan bank ini menjadi dewasa, tumbuh besar dengan fondasi yang kuat. Ya. Fondasinya termasuknya salah satunya adalah manajemen resiko nih. Ini penting sekali, Bapak ahlinya manajemen resiko juga nih kan. Saya senang sekali kalau bicara manajemen resiko. Kita bicara 3 lines of defense, ya kan? Ada 3 lines dalam ketahanan resiko di suatu perusahaan perbankan. Nah, resiko salah satunya kan resiko cyber. Ya, betul. Menurut pemahamannya Pak Raki selaku orang yang concern sekali terhadap sistem IT, termasuk di perusahaan perbankan ya, apakah bank-bank di Indonesia, termasuk di dalamnya BSI, sudah menerapkan suatu sistem risk management yang baik terhadap resiko cyber? Jadi cyber risk karena ini kita bicara perusahaan perbankan kan nggak main-main Pak. Perusahaan perbankan itu sangat lekat dengan yang namanya resiko reputasi, ya kan? Kalau resiko reputasinya menjadi rusak, itu akan mengakibatkan kepercayaan para nasabah termasuk investor juga akan hilang dong. Gitu. Artinya penting sekali bagi bank, bukan hanya BSI, seluruh bank di Indonesia, bank umum memperhatikan ini nih Pak. Memperhatikan risk manajemennya khususnya tentang resiko cyber. Menurut Pak Raki, sejauh ini sebatas mana sih bank sudah melakukan langkah-langkah untuk, kan kalau kita mau perang nih Pak, ya kan, perang dengan cyber nih, kita harus punya pertahanan yang kuat dong Pak. Apa sih yang sudah dilakukan oleh bank menurut pandangannya Pak Raki? Jadi kalau kita lihat, aku kebetulan Bu Ana memang sangat concern dengan ini, dan saya sepakat sekali Bu Ana, kita berharap kasus di BSI ini tidak terulang kembali, segera selesai gitu ya, dan tidak ada kerugian-kerugian, dan mudah-mudahan masyarakat juga tetap aware dan tetap percaya bahwa memang ini sesuatu yang bisa diselesaikan gitu. Dan sebenarnya kalau tadi bicara POJK 11, POJK 11 itu mengenai penyelenggaraan teknologi informasi, PTI kita singkatnya. Tapi ada SEOJK yang keluar di akhir tahun kemarin gitu ya, itu yang mengenai keamanan cyber, turunan dari POJK 11 ini. Dan sebenarnya kalau POJK 11 ini agak panjang ke belakangnya Bu. POJK 11 ini sebelumnya juga ada POJK yang keluar, saya lupa kalau nggak salah nomor POJK 38 ya, beberapa tahun sebelumnya, dan asal muasalnya dia berangkat dari Peraturan Bank Indonesia 915 tahun 2007. Jadi sebenarnya pengelolaan manajemen risiko teknologi informasi ini sudah dimulai dari 2007 Bu untuk perbankan. Jadi bukan hal baru sebenarnya, teman-teman banking melihat ini bukan sesuatu hal yang baru. Nah, namun pada penerapannya kita kan ngelihat peraturan wajib dipenuhi. Gitu. Tapi kalau pandangan saya peraturan penting, namun tentu lebih penting adalah penerapan di dalam. Kadang-kadang yang namanya pelaksanaan, betul. Nah, pelaksanaan di dalam ini yang saya lihat masih banyak sekali kendala. Masih banyak sekali kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Kita mungkin saya nggak bilang gaptek ya, cuman pemahaman teknologi, pemahaman cyber kurang, ini betul. Menurut saya harus sangat-sangat kita tingkatkan. Jadi kita tidak hanya bicara, kalau kemarin kita lihat tren teknologi yang luar biasa naiknya, itu adalah tren kita menggunakan teknologi. Tapi kita selalu lupa bahwa setiap kali kita menggunakan teknologi ada risiko di sana yang terkait. Nah ini yang selalu dilupakan Bu. Jadi misalkan ya, saya mau kasih contoh nih, bukan bicara institusi tertentu saja, tapi misalkan kita mau beli sistem baru, sistem ini bisa lakukan ABCDEFG. Ini biasanya manajemen gitu ya, itu segera tuh melakukan itu. Tapi kalau kaitannya dengan ini kita perlu untuk menjaga keamanan, prioritasnya tidak senomor satu pada saat kita mau ningkatin layanan. Padahal kalau menurut pandangan saya, begitu kita menerapkan suatu teknologi, maka melekatlah di sana keamanan dan manajemen risiko yang harus ikut serta pada saat kita mengakuisisi sebuah teknologi, sebuah sistem, sebuah perangkat baru gitu. Saya suka menganalogikan dengan kita membeli rumah Bu. Kalau kita baru beli rumah, rumahnya isinya kosong, kita lupa ngunci nggak apa-apa mungkin. Orang mau masuk juga nggak bisa ngapa-ngapain kok, rumahnya
kosong. Tapi begitu udah kita isi barang sedikit nih misalkan, Sudah ada risiko di sudah dalamnya. ada resiko gitu, Oke. barangnya bisa hilang. Artinya kita mulai mikir kunci. Kita kunci deh pintunya. Begitu barang yang lebih mahal-mahal lagi, perhiasan, masuk ke dalam, kita mulai mikir lagi kan, kayaknya perlu CCTV deh. Oke. Gitu. Artinya apa? Memang kita harus melihat data, informasi itu sebagai aset. Sehingga pada saat kita tahu kita menggunakan suatu layanan tertentu, maka ada risiko di sana gitu. Nah, kayaknya concern itu yang sebenarnya saya nggak bilang teman-teman di perbankan banyak yang tidak concern. Saya tahu mereka concern, tapi pemahaman bahwa ini kita harus menerapkan tingkat keamanan yang seperti apa itu yang menurut saya perlu sama-sama kita tingkatkan. Dan tadi Bu Ana bilang masalah perbankan, justru saya pengen kasih tambahan lagi gitu. Memang ketimpangan peraturan di perbankan, coba kita bayangkan Bu Ana ya. Ini Bank Umum sudah mengatur hingga sampai ke SEOJK tadi yang di akhir tahun mengenai keamanan cyber. Apakah resiko di pasar modal berbeda, Bu? Soal keamanan cyber? Sebenarnya. Tapi Sama, belum kan? ada. Nah, peraturannya. apakah resiko di asuransi berbeda? Iya. Sama. Jadi, Tapi mungkin concernnya begini Pak, karena ini kan sangat berkaitan erat dengan data nasabah. betul. Sama saja kan? Kalau kita bicara pasar modal, asuransi, multi finance, di sana juga banyak data Investor nasabah. juga datanya banyak. Exactly. Oke. Jadi menurut saya justru SEOJK ini harusnya tidak hanya untuk bank umum, Oke. tapi untuk seluruh sektor jasa keuangan. Mungkin sedang dirumuskan Mbak. Mudah-mudahan saya sangat Kita berdoa berharap ya. ya dan Karena sesungguhnya memang saya setuju Pak. Kalau kita bicara serangan cyber, kita bicara bagaimana merumuskan ketahanan Ya. terhadap serangan cyber ini, karena itu bagian daripada risk management ini, tentu harusnya OJK ya kan tidak hanya concern terhadap perusahaan perbankan saja, termasuk juga pasar modal, termasuk betul. juga asuransi Pak. Yes, betul. Jadi OJK mestinya concern juga Ya. ya kan untuk mengatur regulasinya terkait dengan ketahanan cyber ini gitu. Nah, kita bicara tadi Pak Raki bilang bahwa saya nggak bilang semua bahwa bank itu orang-orangnya kurang kompeten gitu ya, nggak bilang begitu. Tapi faktanya Pak, memang ya setiap ada perkembangan zaman, perkembangan industri teknologi, tentu harus dibarengi dengan kualitas atau kapasitas atau kompetensi orang-orang yang mengelolanya. Sepakat. Nah, sudahkah selama ini kan karena di ISAKA, saya tahu ISAKA ini kan yang salah satu yang berkompeten untuk menyiapkan sertifikasi ya Pak. Yes, betul. Ya, sertifikasi untuk ahli-ahli IT-nya. Bank selama ini termasuk BSI, apakah selama ini setelah POJK 2022 kemudian dilanjutkan dengan COJK ini sudah menjalankan ya yang namanya kalau ada peraturan ya kan mewajibkan sesuatu tentu harus dibarengi dengan human capitalnya dong, dibangun juga sertifikasinya. Nah, apakah bank-bank termasuk BSI sudah melakukan itu? Kalau sudah. Kalau sudah. Jadi sejauh mana? Nah, memang masalah kita kan balapan ya Bu ya. Balapan antara kecepatan teknologi gitu, kemudian kecepatan serangan ini dengan perkembangan yang ada gitu. Jadi memang concern kami juga. Maka dari itu kita juga banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan awareness gitu ya Bu Ana di ISAKA karena concern kami adalah memang berlomba-lomba sebenarnya. Berlomba-lomba sesegera mungkin meningkatkan kapasitas orang-orang yang ada gitu, pihak manajemen bank gitu. Kemudian kita nggak hanya bicara bank sebenarnya ya Bu Ana ya. Bahkan kalau kita di keluar sektor jasa keuangan, rumah sakit apa nggak serentan semua itu gitu. Ya, banyak sekali lah gitu. Apalagi intinya kan yang melibatkan banyak data customer, data konsumen, betul, ya kan? Betul. Jadi kita dengan sekuat tenaga kita mencoba meningkatkan edukasi, tidak hanya kita bicara tadi masalah keamanan, tapi kita istilahnya ITGRC ya Bu Ana, IT governance, governance, risk management, compliance. Kemudian cyber security dan data privacy. Nah, ini masing-masing aspek. Semua itu keren banget tuh. Terus masing-masing itu sudah diberikan kita edukasi. mencoba memberikan awareness, makanya kita kerjasama juga dengan OJK, membantu OJK juga untuk raising awareness gitu ya di area ini, gitu kira-kira. Jadi
teman-teman semua di sektor jasa keuangan khususnya sedang berupaya sebenarnya. Tapi ya balik lagi tadi, ya mungkin ini kalaupun ini gara-gara hacker tadi ya, hacker datang duluan sebelum ini mungkin ya. Gitu. Keduluan oleh hacker Mungkin nih. ya. Saya tuh bertanya-tanya ya Pak, kalau tadi statementnya Pak Raki, ya kita sudah melakukan edukasi Pak, meningkatkan awareness gitu. Kan tidak cukup dengan itu Pak. Nggak cukup, betul. Ada langkah nyata di perusahaan perbankan, datang dong ke ISAKA, gue sertifikasi sekian orang human capital kita dong. Betul. Sudah dilakukan belum? Ini ya Bu ya, karena nggak ada kewajiban di OJK sendiri, tidak ada kewajiban, jadi memang voluntarily mereka datang dan sertifikasi. Jadi kalau kita perhatikan bahkan yang sudah banyak belum Pak kalau sukarela begitu? Di Indonesia saat ini certified kita ada certified IT. information system auditor ya. Itu kira-kira jumlahnya 400 sampai 500 orang. 400 sampai 500. Ya, masih sedikit sekali. Sedikit sekali untuk seluruh bank umum. Untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bukan hanya bank. Nggak hanya bank. Kalau bank ada berapa Pak? Saya nggak bisa ambil datanya gitu ya, saya nggak tahu. Tapi 500 itu seluruh Tapi bisa Indonesia. dibayangkan ya, bisa dibayangkan yang sudah certified di bidang IT ini hanya 500 orang. Ini IT auditor ya Bu ya, AS auditor. Iya, IT auditor, hanya 500 orang. Karena IT auditor kan sangat berkaitan erat dengan risk management Pak. Dia harusnya jadi paling cerewet tuh kalau ngaturnya nggak benar, risk manajemennya nggak benar. Dia garda terdepan sebenarnya untuk memastikan risiko cyber ini bisa punya ketahanan yang baik nih, ya kan? Betul. Dalam suatu perusahaan, tubuh perbankan khususnya. Kalau hanya 500 di Indonesia dengan seluruh, bukan hanya di bank loh itu kan? Iya, saya nggak tahu persis, Pak Raki juga belum tahu persis di bank ada berapa, tapi kita bisa bayangkan betapa sedikitnya. Ya, betul. Dengan keadaan ya resiko cyber yang luar biasa sekarang ini. Nah ini penting sekali nih. Menurut saya nih, menurut hemat saya Pak Raki, apakah harus dibuat ini bukan lagi voluntary tapi menjadi wajib. Mandatory, setidak-tidaknya misalnya bank punya 2 saja, ya kan? 1 aja ya Pak, 1 aja sebenarnya. 1 lumayan banget. 1 udah lumayan banget ya Pak, gitu. Bayangkan kalau tidak ada, apa yang dilakukan oleh bank? Menurut Pak Raki nih, seandainya bank tidak punya nih Pak, tidak punya certified information system auditor ya, tidak punya itu. Lalu selama ini langkah-langkah perbankan ya untuk menjalankan risk manajemennya terkait dengan risiko cyber itu harus bagaimana Pak? Memang salah satu, makanya ada rules-nya OJK, salah satunya adalah juga kan mengedukasi dan juga mengeluarkan peraturan. Ini sebenarnya kalau menurut saya melihat aturan ini sebenarnya sebagai panduan ya, nggak hanya sebagai alat untuk mempanis saja gitu, tapi juga sebagai panduan. Nah dengan POJK mengenai manajemen risiko teknologi informasi sebenarnya cukup memandu untuk bagaimana bank menerapkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi di masing-masing bank. Nah, namun balik lagi ya, kalau kita hanya berpikir checklist, ya maka kita hanya mendapatkan checklist gitu. Padahal prinsipnya yang harus diterapkan. Jadi pemahaman juga harus cukup kuat. Jadi kalau Ibu Ana tanya apakah mereka bisa menerapkan, ya mereka setidak-tidaknya seburuk-buruknya sebuah perusahaan yang tidak memahami manajemen risiko sebenarnya dia mengacu ke POJK. Jadi seenggaknya dia mulai melakukan tuh. Nah, namun tidak akan cukup menurut saya. Dia perlu orang yang berkompeten melakukan manajemen risiko, melakukan audit teknologi informasi sehingga memastikan nggak ada celah nih. Betul. Gitu. Nah, itu kan yang kita khawatirin kan celah-celah ini ya Bu ya, celah kecil aja risikonya besar banget gitu. Apalagi celahnya besar sekali, memang nggak ada betul, gitu. Saya yakin BSI mungkin masalahnya kecil, mungkin ya, masalahnya kecil, cuman ya kebetulan gitu. Kebetulan celah kecil itu berhasil tereksploitasi gitu. Ya. Sebenarnya kalau perbankan Pak, kita kan tidak bisa kecil atau besar. Ya. Kita bicara resiko Pak. Ya, betul. Ya kan? Kita bicara manajemen resiko nih. Kita tahu kalau perbankan Pak, resikonya banyak sekali nih Pak. Ya. Resiko hukum, ya resiko tata kelola, resiko kredit, resiko IT tadi kan, cyber risk ya kan, macam-macam resiko. Nah, tentu dalam suatu perbankan ya,
wajib dong punya risk management yang Yes. cukup baik. Di mana masing-masing resiko itu semuanya ada auditornya Yeah. dong. Jadi ada komite auditnya di Yeah, dalamnya, betul. gitu ya. Nah, kalau yang Pak Raki pahami di semua bank lah ya, bukan hanya BSI. Apakah selama ini ya, setelah POJK ini, bank tuh ada nggak sih Pak yang sudah punya SOP yang terukur gitu ya Pak ya? Atau setidak-tidaknya yang sudah punya certified auditor sistem informasi yang setidak-tidaknya nih Pak, dia bisa memprediksi. Ini kan tindakan preventif ya Pak ya, memprediksi resiko-resiko ke depan, resiko cyber ke depan yang akan dihadapi oleh bank gitu. Yang sejauh Pak Raki tahu, ada nggak sih Pak? Ya, yang besar-besar kita nggak usah tanyakan karena ya saya cukup banyak berkomunikasi sama mereka juga dan mereka cenderung cukup rapih gitu ya. Mereka punya unit yang spesifik yang khusus gitu ya, manajemen risiko teknologi informasi. Kemudian mereka punya tim auditor TI yang certified dan saya yakin kompeten gitu untuk memastikan jalannya pengelolaan teknologi informasi dengan baik. Nah, memang tantangan kita mungkin masih banyak juga selain bank-bank yang besar yang perlu gitu ya menerapkan ini dengan baik. Jadi balik lagi secara aturan karena memang didorong oleh OJK, maka mereka harus punya strukturnya. Jadi wajib tuh punya IT auditor, punya internal auditor tuh wajib menurut OJK, punya manajemen risiko tuh wajib menurut OJK. So mereka harus ada secara struktur gitu. Nah, kalau saya tapi Bu percaya betul bahwa yang namanya manajemen risiko itu sangat tergantung dengan tone at the top. Kebijakan kan? Betul. Lagi. Yang di atas tuh seperti apa. Jadi orang kalau nerapin manajemen risiko nggak pernah ditanya sama direksi, yang mungkin nerapinnya ya setengah-setengah aja gitu. Nggak pernah ditanya kok, nggak pernah disuruh lapor misalkan gitu. Nggak pernah ada yang marahin kalau misalkan ternyata ini nggak jalan, itu nggak jalan gitu. Jadi leadership, tone at the top itu nomor satu menurut saya. Betul. Jadi karena kenapa? Manajemen risiko ini toolsnya manajemen sebenarnya. Iya, hanya tools kan. Betul. Semua pasti sangat bergantung pada leadership yang benar. Leadershipnya. Betul. Komite audit mainin role juga jadi penting. Saya nggak bicara hanya komite audit misalkan ya, komite di Dewan Komisaris tentunya ada banyak gitu. Terserah mau di-assign ke siapa. Tapi harus ada yang concern dengan bagaimana sih nerapin pengelolaan risiko keamanan informasi yang ada di bank gitu. Karena kalau tidak, komunikasi ini tidak pernah sampai ke atas, maka concern di bawah ya kita sama-sama tahu lah, kalau hanya concern di level bawah maka banyak sekali permasalahan. Kecukupannya, apakah punya budget yang cukup atau tidak gitu untuk menyelenggarakan gitu. Karena isunya bank sih harusnya punya Pak. Harusnya harusnya masalah punya. Mau dialokasikan atau tidak yang jadi mau masalah. atau tidak, betul. Kan? Kalau concernnya tidak ada di level top management, maka pasti dia akan ngapain ini beli perangkat semahal ini. Masalahnya sekarang adalah ini harus mandatory ada. Ya, dan ya kan? sudah mandatory ada Bu. Dan memang sudah mandatory sebenarnya dengan POJK kan? Betul. Nah sekarang dia mau lakukan atau enggak? Yes. Kalau dia nggak lakukan tentu ada sanksinya dong. Ada pastinya. Ya kan? Nah kalau kita bicara sanksi oke, itu urusan OJK. Ya. Tapi kita bicara pertanggungjawaban nih Pak. Ya. Kepada nasabah Ya. dan juga investor. Kita berkaca dari peristiwa yang baru-baru ini saja BSI ya. Tentu dalam suatu perusahaan, Pak, kalau kita bicara risk management tadi tentu ada lines-nya dong. Ada garis pertamanya tentu perusahaan itu sendiri. Yang paling bertanggung jawab ya tentu direkturnya lah ya. Ya kan? Si leadernya kan, pemimpinnya gitu. Bagaimana dia menjalankan pertahanan ini kan, pengelolaan risk managementnya. Kemudian yang kedua adalah komite-komitenya dong, ya kan? Ketiga sebenarnya tadi auditor itu Pak. Ya betul. Nah kalau itu saja tidak dibuat, tidak diadakan, ya tentu sulit sekali kan Pak. Kita mau mengukur manajemennya bagaimana, manajemen risikonya seperti apa. Dan kita mau mengukur tanggung jawabnya ada di siapa juga susah, gitu ya. Tapi lagi-lagi, kendati ada pun tentu paling tinggi yang paling bertanggung jawab ya CEO-nya dong, kan itu top leadernya, gitu. Nah. Betul. Kalau seperti ini nih Pak, BSI nih contohnya, kemarin katanya ransomware, ya kan, kemudian tidak yakin apakah ini serangan virus atau bukan segala macam, kemudian mungkin ada human error, orang berspekulasi sana sini, sampai kemudian hari ini ada berita Lockbit mengklaim dia yang menjadi peretas.
Lalu kemudian ada klaim lagi nih, 15 juta data nasabah sudah dicuri. Nah, ini Pak, kalau kita bicara pertanggungjawaban, bagaimana nih bank umum ya. Di Indonesia ada berapa bank, Pak? Ada berapa banyak bank dan ada berapa juta manusia datanya terkonsentrasi di bank. Yeah. Kalau sampai nih peristiwa seperti ini dialami oleh bank-bank lain juga misalnya nantinya, kita nggak tahu ya, kita berharap enggak ya Pak, kita berharap ini terakhir ya kan, nggak ada lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada dalam konteks pertanggungjawaban nih, ini kan serem ya Pak ya, 15 juta 15 juta data nasabah loh Pak. Data nasabah itu kan termasuk data keuangannya Pak, ya kan, data keuangannya dicuri. Nah ini nggak begitu aja selama ini, makanya ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kenapa? Karena sudah sangat urgent gitu lah untuk melindungi data pribadi seluruh masyarakat Indonesia. Yeah. Nah, kemudian bank sebagai perusahaan yang di industri jasa keuangan juga PBI sudah mengeluarkan, si OJK juga sudah mengeluarkan, wajib dong untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Ya. Oke lah kita bilang bahwa ini kan dicuri, gue kan nggak bocorin, gitu kan. Tapi kan lu punya kewajiban menjaga dong. Itu gimana menurut pandangan Pak Raki nih? Selama ini kalau dari dari sistem IT nih ya, sisi ahlinya Pak Raki nih, keamanan data nasabah nih. Kalau kita punya undang-undang perlindungan data nasabah kan, kemudian khusus perbankan PBI sudah mengeluarkan juga aturan, COJK juga ada. Melindungi ya, perlindungan terhadap data nasabah ini terkait dengan ya sistem keamanan IT yang akhirnya bisa diretas, apa ya istilahnya, diserang ya, dibobol. Ya. Kalau bahasanya umum ini kan dibobol, kebobolan gitu. Itu pertanggungjawabannya gimana Pak? Oke. Memang ini rumit ya, dan hanya terjadi pada saat kita sudah menggunakan sistem elektronik seperti ini, data elektronik. Karena bedanya data elektronik dengan data non elektronik kan, data elektronik ini sebenarnya bentuknya nggak ada, Bu. Jadi kesulitan data elektronik itu adalah kita tahu kita simpan, tapi kita bisa tidak tahu, betul. Tapi kita bisa tidak tahu kalau data itu hilang atau dicuri. Betul. Jadi kalaupun dicuri, datanya masih tetap di situ. Iya. Ya, itu salah satu. Kopiannya yang dicuri, betul, kan gitu kan? Exactly. Karakternya salah satunya adalah seperti itu. Jadi memang tantangannya kan adalah sebenarnya kalau sekarang dengan kasus yang tadi pagi ada klaim gitu ya dari seorang hacker bilang bahwa saya nyuri, saya punya 15 juta data. Pertama memang sebenarnya ya, yang mungkin ini kita mengedukasi semua pihak juga, klaim itu belum tentu bisa benar. Belum tentu benar. Betul. Ini seperti teroris saja Bu. Kadang-kadang yang ngebom siapa, yang ngeklaim siapa. Ya, gitu. Kadang-kadang seperti itu juga kondisinya. Karena kaitannya dengan tebusan. Tebusan salah satunya, atau bikin chaos dan segala macam. Jadi memang kita harus bisa berkepala dingin juga melihat klaim-klaim ini. Ini penting ya buat sahabat hukum. Klaim Lockbit pagi ini terkait dengan bahwa Lockbit sudah mencuri 15 juta data nasabah itu belum tentu benar. Betul. Menurut pandangan ahli IT-nya nih, kalau ada peristiwa peretasan ini belum tentu selalu data itu tercuri. Yes, ya betul. Kan? Betul. Belum tentu data tercuri. Nah, memang harus dilakukan investigasi, harus dilakukan kegiatan forensik. Pada saat dilakukan forensik itulah nanti ketahuan apakah datanya benar-benar tercuri atau tidak tercuri. Karena secara prinsip datanya masih tetap di sana. Iya. Gitu kan. Kan kalau zaman dulu hard copy dokumen gitu. Kalau dia lenyap kita bilang itu curi, hilang ya kan. Tapi kalau soft copy data digital begini, orang curi datanya itu kan kopiannya. Betul, tapi exactly data itu ya kalau kita mau akses lagi masih bisa kan gitu. Betul. Jadi harus dilakukan dulu kegiatan forensik, memastikan bahwa memang. Kegiatan forensik ini seperti apa Pak? Ya, jadi kegiatan forensik itu ya memang kita harus benar-benar mengambil semua perangkat yang ada secara fisik gitu ya, kemudian dilakukanlah analisa, ada tools-toolsnya untuk menganalisis data ini sebenarnya kapan diakses oleh siapa, kapan dia berpindah atau dikopi dikopi oleh siapa dan larinya kemana. Gitu. Nah itu harus benar-benar bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bisa dipantau, bisa diketahui dengan pasti. Bisa. Namun kegiatan forensik ini tentunya bukan kegiatan yang mudah.
Jadi butuh teknik. Yang melakukan itu siapa, Pak? Ada forensic investigator ya. Jadi ada ahli-ahli forensik Di Polri kah atau bisa, benar, Polri punya ahli-ahli forensik, kemudian ada pihak-pihak lain yang independen juga mereka punya ahli-ahli forensik. kalau saya kan pernah kayak saya pernah nanganin kasus peretasan tuh. Ya. Tim analis itu sama nggak sih dengan ahli forensik, Pak? Bisa jadi sama. Bisa jadi Bisa sama jadi ya. bagian Di dalamnya dari, betul. adalah orang-orang ahli forensik. Oke. Ya, betul. Nah itu biasanya ya sama seperti kita lakukan forensik di non digital Bu ya, artinya harus diamanin lokasinya, kemudian dipastikan tidak ada yang bisa mengakses, di-clone datanya, kemudian dianalisis satu persatu gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya dia punya jutaan nasabah gitu ya, datanya ada sistemnya segitu kompleksnya, maka butuh waktu yang pasti tidak sebentar juga untuk melakukan analisis. Nah kalau hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa memang ada pencurian data, nah, itu berarti ya memang ada pencurian data, gitu. Nah sekarang balik lagi. Itu bisa dilihat dari, tapi itu memang bisa diukur ya Pak ya? Bisa. Jadi dari analis forensik ini, kemudian nanti bisa disimpulkan bahwa memang betul dicuri atau tidak. Betul. Nah yang agak menariknya lagi nih, saya sedikit balik ke ransomware. Yang agak menariknya lagi, metode ransomware pun macam-macam. Jadi setelah dia menginfeksi sebuah perangkat gitu ya, bahkan dia bisa mengkloning dirinya dia ke perangkat lain. Jadi kalau kita lihat teknologi informasi, perangkat IT di perusahaan tuh nggak cuma satu server gede, nggak cuma satu, bisa banyak dan lokasinya bisa tersebar di mana-mana. Tapi dia terkoneksi ke dalam satu jaringan. Nah, salah satu bentuk ransomware adalah dia bisa mengkloning dirinya dia atau dia bisa mengakses ke layanan-layanan lainnya. Jadi nggak cuman kalau kita bicara misalkan ya ini adalah ransomware dan tadi membuat dia terkunci, bisa jadi nggak cuma satu perangkat, tapi banyak perangkat yang terkunci nggak bisa diakses oleh pihak lain. Nah, pada saat dia melakukan aktivitas ini bahkan ransomware ini bisa membuka akses ke pihak luar. Gitu. Jadi ada ransomware yang bisa dia diakses dari si empunya ransomware ini. Misal gini, ini saya jadi penasaran nih Pak. Ini kan data perbankan nih, nasabah suatu bank diretas oleh ransomware tadi nih kan. Dia sudah masuk virus, sudah menguasai sistem informasinya. Data ini udah masuk nih, misalkan dicuri nih. Apakah pencurian data ini membuat si peretas ini, virus ini juga bisa masuk ke data yang serupa tapi di perusahaan lain, misalnya data rumah sakit, misalnya, bisa nggak sih Pak? Prosesnya akan panjang ya. Jadi ini sama aja kayak ini kalau misalnya dia mengakses ke sistem lain gitu ya di organisasi lain, ya tidak akan semudah itu sebenarnya. Jadi pasti akan sulit. Nggak langsung otomatis dia bisa gitu kan? Betul, karena untuk dia bisa mengakses aja ini seperti contoh ransomware ini Bu, mungkin aksesnya nggak hanya sedalam beberapa hari kemarin, mungkin ransomware ini udah ada sejak berapa bulan yang lalu. Bisa jadi ya. Betul, karena virus zaman sekarang nggak yang begitu masuk dia langsung mau show off gitu, ketahuan dia semua ngawasin orang. Dulu ya, bermutasi dulu. Betul. Intelijen sekali. Intelijen gitu. Ya. Jadi bisa jadi bulanan, bisa jadi tahunan. Bahkan ada satu kasus. Maksudnya ini kira-kira ini gue masuk ke sini menguntungkan nggak sih? Iya, dia ngeliat dulu. Kemudian kalau misalkan sistemnya begini maka dia lakukan apa? Maka dia lakukan apa? Jadi ini proses yang panjang. Iya. Sebenarnya ya, kalau dia masuk ke suatu sistem ini virus, dia tidak hanya dalam konteks ingin meretas dan mencuri data saja ya, tapi dia juga mempelajari sistem itu berjalannya seperti apa. Betul, kira-kira begitu. Serem juga ya Pak? Serem Bu, serem. Jadi memang kita nggak bisa main-main sama cyberan ini, nggak cuma masalah berhenti aja gitu sistemnya, tapi memang ngeri. Jadi bisa jadi berbulan-bulan. Saya nggak bilang kasus BSI balik lagi karena saya nggak investigasi di sana. Namun bisa berbulan-bulan, bisa bahkan ada beberapa kasus yang bisa tahunan. Nah pada proses itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh si software ini adalah membuka akses ke empunya atau pembuat virus. Nah tadi kalau kita sambungkan ke pencurian data, balik lagi. Kita nggak tahu juga. Kalau ditanya apakah kalau ini serangan dan ini ransomware, apakah mungkin saja dia dicuri, datanya mungkin saja dengan kondisi yang seperti tadi itu gitu ya, kalau misalkan dia bisa diakses. Nah kalau bicara tanggung jawab manajemen terhadap kehilangan data gitu ya, pencurian dan segala macam,
tentunya kita udah punya tadi undang-undang PDP diatur di sana gitu, tanggung jawab manajemen seperti apa, dan mungkin belum berlaku penuh ya undang-undang PDP ini, namun saya rasa pemerintah juga bisa menjadikan rujukan juga sebenarnya gitu apa yang perlu dilakukan. Nah, memang yang menjadi tantangan menurut saya, kalau saya membayangkan diri saya sebagai nasabah aja ya Bu ya, kalau data saya dicuri, kalau saya nggak bisa pakai layanan bank, saya maunya dikasih tahu dengan baik. Gitu. Betul. Ada masalah apa? Ini bukan perkara. Ada keterbukaan informasi. Betul. Menurut saya itu komunikasi yang baik, keterbukaan informasi. Saya juga tahu bahwa tidak mungkin 100% terbuka, namun seenggaknya kita tahu status kita seperti apa. Kemudian perlu ketenangan juga pastinya, karena orang sebenarnya bukan, kalau saya lihat ya Bu ya, ini bukan masalah orang mikir takut datanya dicuri, tapi takut uangnya hilang. Iya, betul. Itu yang paling menakutkan buat nasabah tentunya. Kalau data dicuri kayaknya udah banyak ya dari berapa tahun lalu. Kan orang tinggal klik nick-nya, makanya tadi saya bilang, kalau dia punya data ya dari suatu bank, nick-nya itu kan dia bisa tinggal cek lagi di sistemnya rumah sakit, bisa dapat. Betul. Nah itu nanti aku akan bicara satu hal lagi tuh, masalah kalau data dicuri itu apa sih gitu ya akibatnya. Nah, namun tadi balik lagi, komunikasi yang baik, informasi yang clear, saya sih menurut, nggak tahu saya ya, ini strategi juga ya, strategi komunikasi kan juga bisa jadi macam-macam. Namun keyakinan atas apakah data kita aman atau tidak, saldo kita aman atau tidak, itu menurut saya yang perlu dipikirkan. Makanya kalau di ISAKA ada survei Bu. Dulu tuh di sebelum 2021 yang banyak-banyaknya cyber attack, risiko paling tinggi menurut survei dari 4.500 responden seluruh dunia, paling tinggi itu adalah cyber breach. Kedua itu kehilangan data. Nah sekarang udah bergeser. Risiko paling besar menurut berbagai perusahaan ini adalah mengelola insiden. Mengelola insiden. Exactly apa yang terjadi kalau sekarang. Kalau di POJK kan ada insiden cyber ya? Ya betul. Istilahnya kan, oke. Ada tahapan-tahapan dia harus lakukan apa. Saya nggak mau menilai kasus BSI, silakan dibaca dan di-compare sendiri apakah mereka melakukan aturan main dengan baik atau enggak gitu ya. Yang jelas mereka pastinya lapor ke OJK. Mengelola insiden. Betul. Kenapa? Karena mengelola insiden ini susah. Kalau misalnya layanan terhenti nih, saya kasih gambaran aja ya, ada kasus beberapa waktu lalu satu bank lain gitu ya, nggak di Indonesia lah biar aman, dia kena serangan. Kalau serangan kayak gini kan nggak bisa diakses ya Bu ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain terus kita mau ngapain gitu kan, pertanyaannya. Tapi kita harus balikin layanan. Jadi yang dia lakukan adalah dia harus membangun lagi. Membangun sistem baru. Dengan menggunakan data yang ada. Oke, lah datanya nggak bisa diakses gimana? Kan dia punya data backup. Oh, punya data backup. Iya kan. Cuman yang ini kan nggak bisa diapa-apain karena nggak bisa diakses sama sekali. Jadi yang terjadi di BSI ini Pak? Iya. Kan BSI itu 8 Mei ya? 8 Mei. Ya, mulai nasabah merasa itu kan ada pengumuman bahwa diretas gitu ya, ada ransomware. Tapi kemudian berapa hari kemudian bisa beroperasi lagi ya? 4 hari kayaknya ya. 3 hari 4 hari ya? 4 hari ya? Kayaknya 4 hari sudah beroperasi kembali. Berarti itu kemungkinan nggak mereka tahu. pakai sistem baru dengan bisa data jadi, backup. Nggak tahu. Yang jelas atau mereka si ransomware-nya udah diusir gitu. Nggak tahu karena nggak ada informasi ada apa-apa. Ya? Jadi kita nggak tahu gitu, dan saya nggak mau berasumsi apa-apa. Namun yang pasti mencoba merecover layanan kan, mengembalikan layanan, dan mengembalikan layanan itu tadi opsinya ada banyak. Jadi pada saat sudah bisa dipastikan kalau dia kena ransomware, ya kan, kelok dong, dia nggak akan bisa akses dong. Kecuali bayar. Dan berarti, bayar belum tentu juga bisa akses ya. Yes, berarti bisa ada 2 kemungkinan. 4 hari kemudian itu bisa beroperasi, dia sudah bayar, atau memang dia bikin sistem baru dengan backup data yang ada. Iya, jika gitu, ransomware. Kalau dia ransomware. Dan balik lagi, bayar nih sampai saat ini juga tidak ada yang bisa memastikan kalau kita bayar benar-benar bisa akses lagi Bu. Jadi yang di BSI ini sebenarnya dia ransomware atau seperti, nih saya mau nanya satu lagi lupa. Itu Lockbit yang mengklaim, Lockbit nih yang mengklaim pagi ini katanya dia mengklaim dialah yang meretas. Itu bagian ransomware atau gimana sih? Ya, kalau Lockbit itu ransomware. Jadi ransomware dia, kan? Betul. Jadi dia tadi menginfeksi dengan cara tadi, kemudian dia minta tebusan. Kalau tebusan kan ancamannya gini Bu, kalau nggak mau ditebus, saya jual ke pihak lain ya. Nah,
Yang dijual apanya? Data pribadi. Datanya. Data yang pribadi. mahal kan datanya. Iya. Jadi datanya dijual. Jadi Oke. ini tahapannya mungkin begitu. Padahal jual data kan gampang ya Pak sekarang. Buktinya kita kalau Makanya. setiap hari data kita tuh Di mana-mana. di mana-mana Pak. Kita ditelepon dari mana itu data Pak? Ya kan berarti kan data pun sebenarnya sekarang itu diperjualbelikan. Nggak tahu kita siapa yang Iya. memperjualbelikan. Iya. Jadi sebenarnya kalau konteksnya misalnya dia hanya ingin memperjualbelikan data, kayaknya kecil sekali ya Pak. Kecil tapi memang Maksud saya tuh itu terjadi. mungkin bukan itu tujuan utamanya Pak. Karena kalau jual beli data udah kayak pasar. Ya sekarang udah Iya kan, makin Mbak? lama harganya juga mungkin makin Yes. turun gitu ya. Iya, udah kayak pasar Tanah Abang kan, Mbak? Murah meriah kan, semua orang bisa jual beli data. Karena data kita entah di mana-mana. Setiap hari gitu kan ditelepon berkali-kali, Iya, iya. di SMS, ya kan? Bahkan WhatsApp sekarang. Begitu mudahnya orang mengakses data pribadi kan, Iya. gitu. Belum lagi data kartu kredit. Saya ingat betul dulu saya pernah punya kartu kredit namanya Salah. Jadi kalau orang itu menyapa saya dengan nama Salah itu pasti dari bank bocornya itu. dari sana. Oke. Sebenarnya saya bisa sue itu bank. Iya, iya, Tapi ya sudah ya. mungkin dulu belum ada UU PDP-nya, Bu. Belum ada. Belum ada, Pak. Iya, iya. Belum ada, itu zaman dulu sekali. Jadi saya bisa pastikan karena cuman dia yang pakai nama saya Salah. Oke. Jadi cuman dia sebenarnya saya bisa pastikan data saya ada di dia Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. sekarang nih balik ke backup data tadi. Ya. Oke. Dalam waktu 3-4 hari ya, kemudian kan BSI menyatakan sudah bisa beroperasi walaupun belum normal 100%. Ya. Ya kan? Nah, itu berarti kan bisa dikategorikan ada dua kemungkinan. Mereka sudah bayar Ya. sesuai dengan permintaan si ransomware ini yang minta tebusan, atau mereka bikin sistem baru dengan Ya. backup data yang ada gitu ya. Kita nggak tahu persis Nggak karena tahu. kita nggak bisa mengklaim itu karena itu kan semua internalnya BSI ya. Terkait dengan data nasabah nih, Pak. Kalau misalnya benar nih yang diklaim itu dicuri. Ya. Ini kan kita punya POJK nih Pak. Iya. POJK, Ada kita UU punya PDP. undang-undang perlindungan data pribadi. Saya concern di orang Iya. ya atau tenaga ahli ya yang certified, yang memang dia punya kewajiban Iya. untuk melakukan audit Iya. sistem informasi di suatu perbankan. Ya. Kalau itu ada, bolehkah dia yang dikenai tanggung jawab penuh Pak? Kalau seandainya terjadi pencurian data. Oke. Kalau di UU PDP disebut ada yang namanya istilahnya DPO ya, Data Protection Officer. Nah, dia kalau secara undang-undang memang disebutkan ada satu pihak yang memang harus ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi pengelola data. Oke. Sebenarnya kalau ditanya yang pas ya secara undang-undang, pemahaman saya harusnya memang pihak ini gitu ya, yang menjadi penanggung jawab. Nah, sekarang yang jadi masalah, pihak ini juga bukan hanya, jangan kita memperlakukan hanya sebagai bemper saja gitu kan ya, sembarangan comot orang yang Nanti orang nggak ada yang mau ngambil sertifikasi Pak. exactly, kerja resiko tinggi gitu Iya. ibaratnya kan, Oke. kemudian dia ditaruh, tapi ya dia harus di-equip dengan kemampuan gitu. Nah, salah satunya adalah sertifikasi. Nah, syarat sertifikasi ini apa? Syarat sertifikasi kalau di ISAKA, kita sebenarnya ada banyak sertifikasi Bu. Tadi saya baru menyebutkan satu ya, Certified Information System Auditor. Kita punya yang namanya CISM, Certified Information Security Manager. Security Manager, oke. Kemudian ada yang paling relevan dengan data tadi, CDPSI namanya, Certified Data Privacy Solution Engineer. Oke, jadi di perbankan itu sendiri sebenarnya banyak sekali membutuhkan tenaga certified Iya, ya betul. dari ISAKA. Kalau memang mau menjalankan Iya. ketahanan cyber yang Iya, baik betul, gitu ya, betul. dan perlindungan data Betul. nasabah yang baik gitu. Betul. Oke. Nah, orang-orang ini ya yang akan mengambil sertifikasi ini syaratnya apa Pak? Misalnya kalau satu-satu nih, Ya. tadi apa dulu Pak, nih? syarat yang paling utamanya adalah dia harus lulus ujian. Oke. Ujiannya itu saya lupa. Ada pendidikannya nggak Pak? Ada pendidikan pendidikannya dulu kan? ada, Oke. bahan materials untuk dipelajarinya ada. Oke. Nah, syaratnya harus lulus ujian. Ujian itu online.
prakternya dari luar negeri gitu ya, dan kita harus ya biasalah ya kayak ujian online nggak boleh ada apa-apa dan lain-lain. Itu ada sekitar beda-beda ya masing-masing jumlah soalnya, namun soalnya sekitar 200 sampai 400 soal secara pilihan ganda, dan dia harus memenuhi scoring tingkat nilai tertentu baru dia boleh mendapat sertifikasi. Itu syarat pertamanya. Betul. Tapi syarat keduanya adalah dia harus punya pengalaman di area tertentu. Misalnya kalau dia auditor sistem informasi, dia harus punya pengalaman sebagai apa? Auditor sistem informasi. Jadi dia harus juga punya pengalaman melakukan audit sistem informasi. Kalau misalnya untuk bank berarti dia harus kerja di bank. Pengalaman audit. Nah, itu bisa diakui sebagai tadi dia ada syarat 5 tahun pengalaman. 5 tahun Pak. Kan Pak kalau sistem informasi kan belum lama ya Pak. Nah, tapi 5 tahun ini ada ininya Bu. Kalau misalkan dia pernah kuliah S1 maka itu menggantikan 1 tahun, ada gitu-gitunya. Berarti kan sebenarnya dia punya pendidikan dasar dong Pak. Betul. Pendidikan IT-nya kan, background-nya. Oke. Jadi dia ada syaratnya seperti itu. Kalau di runut-runut sebenarnya yang diminta adalah dia harus 2 tahun pengalaman sebagai IT auditor, maka dia boleh mendapatkan sertifikasi. Gitu. Nah, harusnya dengan sertifikasi maka dia juga akan terikat dengan kode etik. Gitu. Karena balik lagi ya, ini kan juga menjadi profesi sebenarnya. Kalau dia nggak punya kode etik kan bisa disalahgunakan. Yang mengatur siapa kode etiknya? ISAKA Bu. Jadi ISAKA punya kode etik. Jadi ISAKA ini sebenarnya asosiasi profesi, ya, officially terdaftar di OJK karena juga certified untuk perusahaan jasa keuangan juga dong. Iya, jadi terdaftar nggak di OJK? Iya, ISAKA ini lembaga internasional. Dia menjadi rujukan bagi global gitu ya, bagi implementasi ITGRC cyber security secara global. Kita sebenarnya nggak ada proses pendaftaran ke OJK. Namun OJK dari awal mengakui kita sebagai asosiasi yang menjadi rujukan. Betul. OJK mengappoint, ya kan, mengakui atau menunjuk? Mengakui. Dan kita selalu dilibatkan di OJK ingin bikin aturan dan lain-lain. Bahkan orang-orang OJK itu juga banyak yang certified. Dari ISAKA. Dari ISAKA gitu. Jadi ini asosiasi internasional yang tadi menjadi rujukan lah bagi berbagai industri. Oke. Lalu keluarlah sertifikat itu. Ya kan, itu kalau yang untuk auditor. Auditor, betul. Kalau yang satu lagi tadi. Yang information security manager kira-kira sama, dia punya pengalaman sebagai information. Ya, data pribadi dia juga harus punya pengalaman di area data pribadi, Bu. Pengelolaan data pribadi. Tapi nggak ada persyaratan khusus dia lulusan fakultas apa? Nggak ada. Karena ini global, jadinya. Aktuaria gitu nggak ya? Ada. Oke. Tapi intinya sebenarnya bagaimana membekali mereka dengan ilmu-ilmu praktis sebenarnya. Intinya begitu Bu, betul. Dan balik lagi dia akan masuk ke dalam asosiasi, dia harus tadi patuh terhadap kode etik yang ada. Kode etiknya, oke. Nah, kode etik kan kode etik tentu dia harus mengacu pada peraturan yang terkait, yang relate lah ya dengan industri itu. Misalnya kalau industri perbankan, tentu dia harus mengacu pada POJK 11/2022, ya kan? Nah, kenapa tadi saya, kan Pak Raki bukan lawyer ya? Bukan Bu, betul. Tapi kenapa saya tanya soal itu? Karena ISAKA lah yang menetapkan kode etik. Ya. Nah, sejauh mana ya kan pantauan kode etik ini dalam prakteknya? Masalah sayangnya Pak Raki, seharusnya saya kasih bocoran dulu kemarin ya. Pak Raki nggak bawa data nih berapa sih orang yang certified dari ISAKA yang ada di perbankan. Nah kalau ada nih kita enak nih. Misalnya ada 5 Bu, misalnya ada di ternyata BSI ternyata punya 1 misalnya. Ketika ada persoalan begini. Saya minum Ibu. Ya, ketika ada persoalan begini kan ISAKA punya kode etik Pak. Apakah dia menyalahi orang ini juga menyalahi kode etik dalam menjalankan profesi dia sebagai certified sistem informasi misalnya? Atau dia menyalahi SOP yang ditetapkan oleh perusahaan, atau dia menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kemudian POJK tentang ketahanan cyber. Nah, kan kita nggak bisa mengukur. Iya, betul. Gitu loh. Nah, itu nanti penting Pak. Mungkin kita saya nanti mungkin mau zoom aja kali ya. Boleh. Yang saya pingin tahu Pak, contoh aja nih Pak, bank yang sudah punya certified auditor ini. Oke. Nah, kita mau lihat nih
selama ini kalau dia punya certified auditor, ya kan, tentu dia tunduk pada kode etik. Di dalam internalnya sendiri dia punya nggak SOP? Selain memang dia harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang POJK 11 2022, kemudian ada COJK, kemudian ada PBI, gitu loh. Nah itu kan kita harus lihat apakah mereka itu relate satu sama lain atau tumpang tindih atau malah bertentangan satu sama lain. Nah kan kita mesti tahu nih. Betul. Nanti saya pingin ya Pak, boleh. satu aja Pak. Boleh. Gitu. Ini sebenarnya cukup kompleks tapi nanti bisa kita ini kan ya bahwa ada aturan-aturan yang memang mewajibkan. Kemudian sebenarnya mereka juga wajib diaudit Bu oleh pihak eksternal selama 3 kali setahun. Eksternal itu siapa? Pihak independen yang ditunjuk oleh bank. Statement di peraturannya hanya seperti itu. Ada yang namanya quality assurance review dari pihak eksternal dan itu harus dilaporkan ke OJK. Kemudian ada pengawas OJK yang juga melakukan pemeriksaan atas. Jadi sebenarnya sistematika untuk memastikan bahwa proses ini berjalan sebenarnya ada. Gitu. Karena kalau saya lawyer nih Pak, saya kan selalu secara pandangnya regulasi dan prakteknya pelaksanaannya kan harus satu arah, harus satu arah dan nggak boleh overlapping Pak, apalagi saling bertentangan gitu. Jadi kalau ada POJK jelas menentukan bahwa harus ada ketahanan cyber di suatu perbankan di bank, kemudian di bank diwajibkan juga harus punya auditor kan sistem informasi. Kemudian dalam pelaksanaannya dia pun tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh ISAKA karena dia certified-nya dari ISAKA. Kemudian dalam prakteknya dia apakah dia bank itu sudah memiliki SOP tersendiri terkait dengan ketahanan cyber, dan apakah SOP ini, kode etik ini, kemudian POJK 11 2022, PBI-nya, kemudian COJK-nya itu semuanya itu satu kesatuan dan tidak ada satupun yang bertentangan gitu ya. Dan si auditor ini kemudian nanti ketika ada persoalan hukum Pak, kan kita selalu kalau ada serangan cyber itu nggak jauh-jauh dari risiko hukum juga Pak. Risiko hukum seandainya misalnya terjadi pencurian data, tentu bank akan mengalami risiko hukum. Ketika kita bicara risiko hukum, tentu kita harus merujuk semua peraturan perundang-undangan yang berlaku ini dari mulai undang-undang sampai pada surat edaran yang terendah. Nah, itu semua apakah sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak gitu. Nah, mengukurnya itu saya perlu ada contoh nih Pak. Nanti nanti kita coba pertelin lagi nih Pak. Boleh banget. Karena penting sekali supaya industri jasa keuangan khususnya bank sangat aware dengan yang namanya serangan cyber, insiden cyber ini gitu loh. Karena tadi itu kan serangan cyber selalu ada yang namanya resiko hukum. Kalau berkaitan dengan pencurian data. Betul. Kemudian risiko serangan cyber ini karena dia punya resiko hukum, kemudian dia juga punya resiko tata kelola, tentu juga akan berujung pada resiko reputasi, betul. Nah, bank Pak itu rentan sekali nih Pak, kalau sudah mengalami resiko reputasi, ujungnya nasabah, kepercayaan nasabah hilang, investor hilang. Bahaya Pak. Kalau orang pada nggak mau nabung kan ngeri Pak, ya kan? Atau berlomba-lomba berpindah kepada bank yang lain kan ngeri juga gitu. Tapi bank manapun menurut saya selama dia tidak menetapkan standar operating prosedur yang benar terkait dengan ketahanan cyber, semuanya punya peluang, punya resiko untuk mengalami hal yang sama. Betul sekali. Gitu. Makanya saya bilang penting ini sahabat hukum ya, untuk kenapa kita membahas ini hari ini, supaya seluruh bank di Indonesia punya kesadaran ya pentingnya untuk melakukan ketahanan cyber di perusahaannya, karena ini berkaitan erat dengan kepentingan nasabah dan investor. Nah, untuk nasabah juga jadi aware nih, supaya bagaimana tadi tidak mengkonsentrasikan dananya di satu bank. Nah ini agak bahaya juga nih statement ini kita bukan dalam rangka memanas-manasi nasabah untuk tidak percaya satu bank atau dua bank, tapi maksud kita bahwa suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ya, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, memang risiko cyber ini menjadi sesuatu yang ada di depan mata, dan memang
salah satu untuk mengatasi akibat dari risiko cyber ini, kalau bagi penabung ya tentu dia harus bisa memiliki sekoci ya Pak, istilahnya. Kalau bank ini lagi bermasalah, kan dia bisa transaksi di bank yang lain gitu. Jadi kita nggak ngusulin sih sebenarnya ya Pak ya, untuk jangan nabung di satu bank aja ya, tapi nabung di 2 bank. Nggak, kita nggak ngusulin begitu, tapi bisa dipahami oleh nasabah bahwa inilah resiko yang dihadapi ketika suatu bank mengalami serangan cyber atau insiden cyber gitu. Seru ya Pak? Saya luar biasa. Jadi waktu saya ketemu Pak Raki, saya Presiden ISAKA. Saya cari ISAKA apa ya? Terus saya dengar statementnya, ini penting sekali nih. Saya harus mencerdaskan masyarakat nih. Pak Raki harus bicara. Nah, ini kita balik lagi ke bank nih Pak. Tadi soal insiden cyber. Kalau saya bisa simpulkan nih dari obrolan kita tadi kan, kalau OJK itu sudah jelas mengatur bahwa bank ya kan tidak hanya wajib memiliki ketahanan cyber saja, tapi juga dia harus punya perangkat untuk mendeteksi. Ya kan, mendeteksi kemungkinan terjadinya serangan cyber atau insiden cyber. Plus ya, dia juga harus mampu mengelola nih Pak. Mengelola insiden itu sendiri. Betul. Nah tadi kan Pak Raki kan bilang kalau kita dalam konteks mendeteksi tentu dia harus punya tim audit dong, ya kan? Betul. Dia harus punya tim audit sistem informasi, ya kan, IT-nya. Kemudian dia harus punya SOP dong, ya kan? Apalagi bank besar. Kemudian kemampuan mengelola nih Pak, kemampuan mengelola. Nah kalau dari yang Pak Raki pahami nih sebagai ahlinya IT nih, dalam konteks mendeteksi dia harus punya auditor. Tadi Pak Raki sempat mention saya tentang auditor independen. Apa sih bedanya ya kan? Oh harus ada certified auditor dong di bank ya kan? Oke, misalnya nanti Pak Raki mau cerita saya nanti ada berapa sih yang punya bank yang sudah punya certified auditor ya kan? Kemudian auditor independen ini siapa lagi nih Pak Raki? Tugasnya ngapain sih? Apakah ini ada kaitannya dengan pengelolaan insiden cybernya atau lebih kepada pendeteksian sejak dini gitu? Oke, jadi kalau di SEOJK yang terakhir keluar nih, saya lupa nomor 27 kalau nggak salah ya Bu ya, di akhir tahun 2022 kemarin, memang itu diminta bahwa, ini yang agak sedikit baru ya, apalagi buat Indonesia, bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keamanan cyber di perusahaan itu harus independen dari fungsi teknologi informasi. Jadi dulu kan pokoknya ada orang IT ya keamanan cyber, yang tanggung jawab gitu kan. Juga lah gitu. Nah sekarang diminta independen. Sebenarnya kalau di luar negeri ini udah dari dulu Bu. Kalau yang certified auditor independen nggak? Independen. Dia independen dalam artian dia di internal auditor ya. Nah ini kan ada tadi ada Ibu sebutkan ada first line, second line, third line. First line ini orang yang di depan, orang yang bikin konfigurasi, dia mastiin semua sistem jalan dan lain-lain. Ada second line yang dia ngeri-cek gitu ya, bahwa apakah benar jalan atau tidak, resikonya dikelola atau tidak, dan ada third line yang dia tugasnya mengaudit, mastiin kalau semua proses ini first line jalan baik, second line jalan baik. Nah tadi kalau bicara auditor, jadi yang pertama itu tadi adalah pelakunya, betul. Kedua adalah pengawasnya, ketiga ada auditornya. Yang mengaudit. Nah kalau tadi bicara pihak pengelola keamanan cyber harus independen dari fungsi teknologi informasi. Artinya ada pihak yang dia install sistem gitu ya, dia konfigurasi sistem, dia yang bicara tanggung jawab sama keamanan cyber harus di luar pihak itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa memang concern dia adalah keamanan. Karena kalau kita bicara IT itu fokusnya mereka bukan keamanan Bu, tapi kenyamanan. Karena ini kan keamanan dan kenyamanan. Nah independen nih yang memastikan aman ya harus terpisah dari fungsi yang memastikan kalau layanan ini jalan. Jadi semua layanan yang jalan harus aman gitu, kira-kira harus gitu. Harus aman. Nah tadi kemudian ada auditor lagi, internal auditor sebagai third line of defense, dia harus punya kemampuan untuk melakukan audit atas keamanan cyber ini. Karena keamanan cyber ini barang baru Bu, ya semua orang bisa juga. Gitu. Jadi dia harus ngerti yang namanya keamanan cyber itu gimana ngelolanya. Apakah kita sudah tadi fungsi second line ini jalan nggak, first line ini jalan apa enggak gitu. Nah itu kira-kira independensi itu diperlukan tadi ya, bahkan dalam rangka memastikan keamanan dan juga dalam rangka tadi melakukan audit. Walaupun independensi di sini independensi internal ya. Internal gitu. Jadi dia beda dong dengan kalau misalnya kayak konsultan hukum independen, kan kita nggak
ada di dalam nggak ada situ, di dalam, ya betul. kan? Nah, ada juga auditor independen. Auditor independen itu adalah auditor eksternal Iya. yang ditunjuk untuk memastikan penerapan ini terjadi. Nah, kalau di kasusnya di keamanan cyber sebenarnya nggak ada spesifik permintaan auditor independen gitu. Namun fungsi internal audit yang ada di bank itu setahun sekali dalam 3 tahun dia harus dilakukan review oleh pihak eksternal yang independen. Fungsi internal auditnya. Oke. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin agak bingung ya, sahabat hukum. Agak kompleks. Three lines of defense itu maksudnya ya dalam konteks pengawasan risk management untuk Iya. risiko cyber ya, itu kan ada 3 lini. Yang pertama itu pelakunya sendiri, yaitu orang yang menjalankan sistem itu. Kemudian lini kedua, kalau second line itu maksudnya lini kedua itu adalah orang-orang yang mengawasi jalannya sistem itu sendiri. Kemudian ada juga yang namanya lini ketiga itu orang yang mengaudit. Kalau yang kedua tadi mengawasi, orang yang ketiga itu mengaudit. Auditor inilah sebenarnya yang paling memiliki tanggung jawab ya kan untuk memastikan bahwa pelaku ya pelaksanaan sistem ini kemudian pengawasannya jalan ya kan, sehingga kemudian bisa dipastikan tindakan preventifnya ini ya. Betul. Ya kan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi Betul. nggak nunggu ada masalah dulu baru lu audit kan gitu. Betul kan sekali, Bu. ya Betul kan. sekali. Jadi pelaksanaannya aja Anda wajib melakukan audit untuk memastikan bahwa ketahanan cyber ini bisa terjaga dengan baik. Terjaga dengan Jadi baik, betul. tindakan preventif lah gitu ya. Nah, kalau yang kedua pengelola nih, pengelolaan. Kalau udah terjadi berarti kan, Iya, kalau sudah pengelola insiden itu kan ya. tadi kan preventifnya nih, bank harus punya sistem Iya, seperti betul. itu, wajib. Kalau menurut saya itu tuh mandatory dong, karena kan kita udah punya POJK ini kan. Iya. Nah, pengelolaan nih, kalau sudah terjadi kayak BSI nih, ya udahlah ya, qadarullah udah terjadi gitu ya, mau gimana lagi? Nah, apa yang harus dilakukan oleh bank? Oleh sistem informasi teknologinya, kan dia punya SOP segala Iya. macam, punya timnya, auditnya. Yang harus dilakukan dalam konteks IT harus bagaimana sih Pak? Ya, jadi memang yang namanya insiden cyber itu kan bentuknya juga bisa macam-macam. Jadi yang pertama kali tentu dia harus menyatakan bahwa ini insiden. Oke. Itu penting ya, karena Harus dulu declare bahwa ini adalah ini insiden. Betul. Oke. Secara internal dia harus mendeklar bahwa ini insiden karena bentuk gangguan tuh ada macam-macam gitu. Kadang-kadang yang namanya sistem informasi nggak ada yang sempurna pastinya. Kadang dia ada permasalahan sedikit, ada problem apa, tapi jika sudah diidentifikasi bahwa ini adalah insiden, maka ada deklarasi bahwa ini adalah insiden. Oke. Nah, memang ada teorinya tuh Bu. Di POJK, di SEOJK juga sebenarnya disebutkan bahwa harus ada pengelolaan insiden. Ada best practice-nya bahwa bagaimana sih kita mengelola insiden. Jadi kita harus pertama lakukan analisis dulu, insidennya apa, dampaknya siapa saja atau layanan mana saja yang terkena, gitu ya, dampaknya apa. Kemudian setelah dia lakukan assessment baru dia melakukan tindakannya, tergantung dari hasil analisisnya dia yang pertama. Apakah misalkan dulu ada kasus sebenarnya yang cukup besar di tahun 2019 ya, ada serangan itu juga ransomware juga sebenarnya yang menyerang dunia, kalau kita sama-sama ingat tuh WannaCry. Oh iya. Ya kan, Iya. dulu rame kan. Rame sekali tuh. Nah, itu ramai sekali. Nah, itu bahkan kejadiannya setelah insiden diketahui, langsung waktu itu ada perintah dari pemerintah untuk semua lembaga pemerintah untuk tidak menyalakan internet selama beberapa hari. Gitu. Nah, itu salah satu langkah setelah memahami bahwa ada insiden apa, kemudian apa yang harus dia lakukan. Nah, setelah kita tadi melakukan langkah awal tadi, baru kita lakukan tahapan yang namanya recovery. Oke. Ya, kita recover. Gimana caranya kita mengembalikan? Tentunya menghilangkan ancaman dulu, Bu. Jadi kalau dia kena virus ya memastikan virusnya nggak ada dulu. Karena kalau virusnya ternyata masih ada, kita mau coba jalanin lagi, maka bisa lebih besar dampaknya. Betul. Yang ada dia kita makin memberi makan Betul. untuk pencurian itu kan. Oke. Makanya harus dipastikan bahwa ancamannya sudah tidak ada dulu. Jika ancamannya sudah tidak ada, baru kita pelan-pelan melakukan recovery tadi hingga layanannya kembali. Kembali itu juga ya pasti mungkin bertahap ya, kembali 10%, 20%, 30% sampai kembali nol. Gitu. Nah, itu harus dilakukan. Nah, ini di tahapan pengembaliannya ya. Namun di sisi lain juga ada kewajiban-kewajiban lain atau langkah-langkah lain yang harus dilakukan seperti harus lapor ke regulator pastinya. Nggak boleh diem-diem aja kalau ada insiden keamanan gitu kan, aturannya bicara begitu. Kemudian balik lagi tadi komunikasi ke pihak publik, pihak nasabah. Nah, itu ada keterbukaan informasi. Betul, keterbukaan sejauh mana, strateginya seperti apa, itu yang harus harus disampaikan gitu ya. Jadi tahapan per tahapan yang dilakukan oleh bank ketika terjadi secara internal ini, ya mereka dan koordinasi dengan regulator pasti. Ya. Nah, tapi nggak ke publik. Plus harus disampaikan ke publik. Disampaikan ke publik. Enggak. Kalau publik kan, memang tentu hanya publik kan tentu hanya
hanya informasi-informasi penting yang Ya. terkait dengan kenyamanan nasabah ya, Iya, ketenangan. betul. Ya. Betul, Kalau betul. istilahnya, gue bisa narik duit nggak nih gitu, atau gimana gitu ya. Jadi Betul. memang tidak mungkin bagi suatu bank ya kan untuk menyampaikan secara terbuka seluruh Iya. proses dalam penanganan atau pengelolaan insiden ini kan. Oke. Betul. Karena ya balik lagi ya, tentunya ada banyak faktor yang dipertimbangkan dan juga secara aturan memang tidak diminta untuk Iya. harus semua harus dilapor ke publik gitu kira-kira. Nah, pengelolaan insiden. Ya. Tadi kan ISAKA yang mencertified nih ya, Ya. yang mengeluarkan sertifikasi tim auditornya nih, ya Hmm. kan, auditor sistem informasinya di suatu bank. Kalau tadi itu kan normatifnya begitu, Ya, tapi dalam konteks detail prakteknya nih Pak, Ya. gitu kan, karena mereka kan disertifikasi oleh ISAKA, tentu ISAKA kan punya, yang tadi punya kode etik, Ya, ya kan, ya, betul. kemudian 2 tentu punya standar baku bagaimana seorang auditor tuh menjalankan tugasnya. Ya. Apakah termasuk juga dalam pengelolaan insiden cyber? Oke, kalau kita bicara audit, memang tentunya tugasnya dia untuk melakukan pemeriksaan, gitu ya. Pemeriksaan tadi yang Ibu bilang hanya pada saat insiden, bahkan dia harus dari waktu ke waktu dia memastikan bahwa tadi proses pengelolaannya berjalan dengan baik. Nah, jika terjadi insiden, tentu sangat-sangat mungkin auditor dilibatkan, gitu ya dalam insiden. Tapi balik lagi, kalau ditanya tanggung jawabnya, apakah tanggung jawabnya auditor? Bukan. Insiden itu tentu tanggung jawabnya pengelola keamanan informasi, gitu. Mereka yang akan melaksanakan, kemudian ada tim teknologi informasi yang juga dia akan melakukan pengelolaan insiden. Oke. Nah, auditor mungkin dilibatkan gitu untuk memastikan bahwa apakah benar ini proses sudah sesuai dengan standar yang ada. Karena yang namanya insiden semua orang panik. Bisa jadi kita melakukan hal yang tidak semestinya kita lakukan. Jadi auditor bisa diperbantukan untuk mengoversight apakah pengelolaan insiden ini sudah dilakukan Jadi dengan first baik line apa dong tetap yang harus bertanggung Betul, jawab penuh tetap kan. balik lagi Oke. first line, Bu. Nah, ini pengelolaan insiden pasti tanggung jawabnya first line gitu, balik lagi. Ya, balik lagi audit tuh memastikan perangkatnya ada. Jangan sampai kalau ini kan sebenarnya Bu, kenapa susah ya pengelolaan insiden itu? Karena kalau tidak ada aturan mainnya sebelum terjadi insiden, maka pada saat terjadi insiden chaos. Iya, betul. Misalnya kan gini, dia punya auditor nih, auditor independen, tapi dalam prakteknya si pengawasnya nggak ada atau nggak jalan. Nggak jalan, Ya betul. kan? First line-nya juga Makin semena-mena. iya gitu. kan begitu. Makin nggak benar. Iya, nggak jelas lah misalnya. Nggak jelas, gitu. ya. SOP-nya juga nggak ada. Iya. Nah, kalau terjadi begini, ya nggak bisa dong auditornya bergerak Nggak bisa. Iya. sebagaimana seharusnya gitu ya. Betul. Makanya ini sistem yang Sistem dong betul, ya kan ini dalam sistem yang harus jalan. jadi dalam mengelola resiko cyber Ya. itu ya. Jadi three lines of defense ini semuanya mestinya ada dong. Ada, Plus ya kan, sistemnya ada. Betul. Jadi SOP-nya ada. Itu yang penting nih. Exactly. Ini saya penasaran nih, bank-bank punya nggak sih gitu ya? Punya, Bu. Mestinya sih punya ya. Iya. Kalau kita Mestinya selalu punya. pakai istilah PPT, Bu. Iya. People Process Technology. People Process Technology. Nah, kalau dia timpang salah satunya, maka nggak akan benar. Iya. Kalau dia hanya concern beli perangkat doang, nih teknologinya Iya. doang, tapi prosesnya nggak dijaga, maka berantakan. Kalau people-nya nggak dijaga, Human capitalnya nggak jalan dong. jadi 3 ini. Jadi balik lagi, mau investasi teknologi harus tetap keamanan informasi itu pasti bagiannya, dan people, proses, dan teknologinya harus jadi kita pikirin. Nggak bisa Iya. cuman investasi di salah satu aja. Tuh, bank harus memastikan investasi di people, ya orang-orangnya, proses dan Teknologi. teknologi. Penting dong. Itu tadi perbincangan kita dengan Pak Raki nih, ahlinya IT. Aduh, jangan ahli. Beliau ini adalah Presiden ISAKA yang menurut saya penting sekali untuk saya undang bicara, membantu saya untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat, nasabah, investor maupun pelaku perbankan itu sendiri ya, untuk memahami bagaimana sih sesungguhnya pentingnya bank untuk mengelola resiko cyber di tubuh perusahaannya gitu ya. Saya berterima kasih Sama-sama. Pak Raki. Luar biasa. Kayaknya nggak cukup ini ya. Mestinya kayaknya 3-4 kali nih kita boleh. masih ketemu ngobrol nanti. Bikin part 2, part 3. Iya, part 2, part 3 gitu ya. Semoga Pak Raki nggak bosan-bosan ya ikut bantu saya mencerdaskan masyarakat kita terkait bagaimana sih mengelola resiko cyber. Nah, ini juga penting untuk sahabat hukum. Mengelola cyber itu bukan saja tanggung jawab perusahaan, tapi pribadi-pribadi kita juga, karena kita juga termasuk orang yang memiliki resiko cyber
cyber ya, tentu kita juga harus aware bagaimana sih mengelola resiko cyber itu sendiri. Sekali lagi saya terima kasih Sama-sama, Pak Ibu Ana. Raki, Terima kasih semoga banyak. ilmunya bermanfaat. Amin, ya Rabbal Barakallah Pak Amin. buat masyarakat kita. Dan untuk sahabat hukum, jangan lupa untuk terus belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya. Makasih banyak. Thank you Pak Raki, terima kasih. Luar biasa.